Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Fasal tentang mengqasar salat dan menjamaknya. Wa yajuzu lil musafiri qasru sholati rubaiyati, dan boleh bagi orang musafir mengqasar salatnya 4 rakaat bi khamsi syara'it, dengan 5 syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin, hendaknya perjalanannya itu bukan karena maksiat. Wa antakuna masafatuhu 16 farsahan, dan hendaknya jarak perjalanannya itu 16 farsa. Wa ayyakuna muaddiyan lis sholati rubaiyati, dan hendaknya ia melaksanakan salat 4 rakaat. Wa an yawiyal qasra ma'al ihrami, dan ia berniat qasar bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa an la ya'tamma bi muqimin, dan tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina zuhri wal asri fi waqti ayyihi ma syaa, dan boleh bagi orang musafir menjama antara salat zuhur dan asar pada 2 waktu yang ia hendaki. Wa bainal maghrib wal isya'i fi waqti ayyihi ma syaa, dan antara maghrib dan isya pada 2 waktu yang ia hendaki. Wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, dan boleh bagi orang yang mungkin pada saat hujan menjama antara 2 salatnya pada waktu pertama dari kedua salat tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan pasal tentang mengqasar salat dan menjamaknya. Imam Abu Syuja' menjelaskan pada pasal ini bahwa diperbolehkan bagi orang musafir untuk mengqasar dan menjamak salat. Apa itu mengqasar? Mengqasar adalah meringkas salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sedangkan menjamak adalah menggabungkan 2 salat dalam satu waktu. Keduanya merupakan rukhsah dari Allah yang sunnah kita lakukan, seperti pada hadis yang berbunyi, shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Mengqasar adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah tersebut. Musannif menyebutkan bahwa ada 5 yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah hendaknya perjalanannya itu bukan karena maksiat. Contohnya, ada orang melakukan perjalanan karena ingin bersilaturahmi, maka ia boleh mengqasar salatnya. Lalu bagaimana apabila ada orang yang awalnya ia melakukan perjalanan, ia berniat untuk melakukan silaturahmi, akan tetapi di tengah perjalanan ia melakukan maksiat, maka ia tetap boleh mengqasar salatnya, karena awalnya ia hanya berniat untuk bersilaturahmi dan tidak ada niat untuk bermaksiat. Syarat yang kedua adalah hendaknya jarak perjalanannya itu 16 farsa. Apa itu 16 farsa? 1 farsa itu bernilai 3 mil, maka 16 farsa itu bernilai 48 mil. Menurut ulama Syafi'iyah, 16 farsa adalah 81 km atau lebih. Syarat yang ketiga adalah hendaknya ia melaksanakan sholat 4 rakaat. Sholat yang dapat diqasar hanyalah sholat yang 4 rakaat, sehingga sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqasar, harus dilaksanakan secara sempurna. Syarat yang keempat adalah hendaknya ia berniat qasar bersamaan dengan takbiratul ihram. Orang yang ingin mengqasar salatnya, ia berniat mengqasar salatnya pada saat takbir. Adapun niat qasar salat adalah usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Dan syarat yang kelima adalah hendaknya ia tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Mengapa musannif melarang untuk bermakmum kepada orang yang mukim? Karena orang yang mukim adalah orang yang melaksanakan salatnya secara sempurna 4 rakaat, sedangkan orang yang mengqasar salatnya hanya melakukan sebagian dari salatnya atau hanya melakukan 2 rakaat. Baiklah, musannif juga membolehkan pada pasal ini bagi orang musafir untuk menjamak salatnya. Contohnya, ada orang yang ingin menjamak salatnya antara zuhur dan asar, maka ia boleh menjamak salatnya pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Jika ia melakukan jamak salat pada waktu zuhur, maka dinamakan dengan jamak takdim. Jika ia melakukan jamak salat pada waktu asar, maka dinamakan dengan jamak takhir. Pada pasal ini, musannif juga membolehkan bagi orang yang mukim untuk menjamak salatnya pada waktu hujan, dengan syarat apabila ia pulang ke rumahnya, ia tidak dapat kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan salat kedua. Dan pada saat ia menjamak salatnya, hujan masih berlangsung pada takbir pertama dan pada takbir salat kedua. Baiklah, sekian penjelasan saya. Selanjutnya saya akan mengi'rab kata ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin.
An harfu nasbin wa masdariyin wa istiqbalin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Yakuna fi'lun mudhari'un naqisun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Safaru ismu yakuna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun baridun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi harfu jarrin mabniun 'ala as-sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ghairi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Ma'siyatin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Baiklah, an adalah huruf nasab sekaligus huruf masdariyah yang bermakna istiqbal yang menasab fiil setelahnya. Yakuna adalah fi'lun mudhari' dari kata kana yakunu kaunan wa makanan fa huwa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun. Fiil itu terbagi menjadi dua, yaitu fiil tam dan fiil nakis. Fiil tam adalah fiil yang membutuhkan fiil yang membutuhkan fa'il dan maf'ulun bi apabila ia mutaaddi, dan fiil nakis adalah fiil yang membutuhkan isim dan khobar. Yakuna termasuk fiil nakis karena ia membutuhkan isim dan khobar. Dan fungsi yakuna di sini adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, yaitu marofa isimnya dan menasab khobarnya. Safaru adalah isim yakuna. Ia dirofa karena terkena oleh amil tarfaul isma wa tansibul khobar. Safaru adalah isim masdar dari kata safaro yasfuru safaron.